Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada para muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama gereja kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, dua sosok penting dalam perkembangan iman gereja, terutama di gereja awali, bahwa dengan dua tokoh ini kita disajikan pada tokoh-tokoh yang telah ditangkap oleh Allah. Artinya adalah Petrus dan Paulus adalah orang yang telah ditangkap Allah, yang dengan iman kepercayaannya mengakui Yesus sebagai Tuhan mereka dan kemudian mewartakan kabar Injil dengan cara mereka masing-masing dengan penuh gembira dan penuh dengan keberanian, bahwa peristiwa Petrus ditangkap oleh Tuhan Yesus paling tidak dimulai ketika Petrus dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Dan dalam bacaan Injil hari ini akhirnya kita dapat melihat bagaimana ungkapan iman Petrus akan pribadi Yesus itu, meskipun belum sempurna memahami Yesus sebagai adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, tetapi telah ada benih soal pengungkapan iman akan Yesus gurunya ini. Dan Paulus dengan peristiwa di mana dia disembuhkan dari kebutaannya adalah peristiwa bagaimana kemudian Paulus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan menjadi pewarta kebangkitan Yesus dengan keberaniannya. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, belajar dari dua pribadi ini, akhirnya kita bisa melihat ketika sesuatu yang telah ditangkap Allah itu demi mewartakan kabar keselamatan Tuhan, siapapun orang tidak akan bisa lari dari cengkraman Allah itu sendiri. Malah Tuhan menggunakan dua pribadi ini, Petrus dan Paulus, untuk mewartakan karya kebangkitan Tuhan Yesus sebagai kabar sukacita Allah, agar setiap orang yang mendengarnya dan percaya akan kebangkitan Kristus mengalami sebuah kebangkitan dan keselamatan yang datang dari Allah. Memang prosesnya Petrus dan Paulus dalam kehidupannya, dalam mewartakan karya keselamatan Tuhan, memiliki proses yang berbeda-beda, tetapi semangat mereka untuk berani mewartakan kebangkitan Yesus ini, inilah yang kemudian menjadi semangat bagi diri kita, bahwa kemudian jika kita renungkan untuk diri kita sendiri-sendiri, pengalaman kita telah dibaptis adalah pengalaman kita telah ditangkap oleh Tuhan,
Dan setelah dibaptis itulah bagaimana kita berproses, Tuhan berproses dengan diri kita, membentuk diri kita untuk menjadi saksi akan kebaikan Allah dalam diri kita masing-masing. Maka saudari-saudari yang terkasih, janganlah takut untuk mewartakan sabda Tuhan. Memang akan ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, tetapi belajar dari pengalaman Petrus dan Paulus yang kita rayakan hari ini, Tuhan akan senantiasa melindungi mereka yang senantiasa mewartakan karya kebaikannya, dan dari situlah kita dapat melihat bagaimana Tuhan menginginkan keselamatan bagi banyak orang.